Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya awal bulan juga ya teman-teman. Apa kabar nih? Keuangannya, ibadahnya, sholatnya. Jangan lupa ya, selain kita mengatur kehidupan kita, kita juga harus tahu bahwa ada akhirat setelah kehidupan ini. Jadi jangan lupa ibadahnya ya. Nah, sekarang aku ingin buat video ini. Ada berapa dompet, banyak kali ya teman-teman. Jadi ini aku mau kasih lihat tempat keuangan aku dengan berbagai macam tujuan. Nah, sekarang akan aku letakkan dulu satu persatu. Aku sampingkan dulu ya teman-teman. Sekarang aku ingin buat dulu pos-pos apa saja dari anggaran yang akan aku buat untuk bulan Mei ini. Dan tidak lupa aku kasih tahu ke teman-teman bahwa di sini keadaan aku adalah seorang ibu rumah tangga dengan satu anak umur 1 tahun, dan aku juga masih tinggal dengan orang tua. Jadi anggaran aku itu menurut aku sudah cukup dengan segini. Jadi kita tidak bisa menyamakan kebutuhan dan anggaran kita masing-masing ya teman-teman. Nah, oke, di sini aku lanjutkan. Anggaran aku bulan ini sama seperti biasanya, yaitu 1.600.000, di mana anggaran ini sudah di luar tabungan besar ya teman-teman, di luar tabungan investasi. Jadi kapan-kapan aku juga ingin menunjukkan tabungan aku dan investasi aku. Nah, kemudian untuk pengeluaran, ini pengeluaran akan aku bagi menjadi 4. Yang pertama itu pengeluaran mingguan. Pengeluaran mingguan ini aku pisah ya teman-teman dalam 4 minggu karena kebutuhan per minggu itu berbeda-beda. Seperti minggu pertama itu aku anggarkan 400.000 karena di minggu ini aku akan beli keperluan bulanan seperti pampers anakku, susunya, sabun, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan di minggu kedua aku tidak membeli keperluan bulanan, jadi cukup 200.000. Kemudian minggu ketiga ini biasanya aku menambah kekurangan keperluan bulanan 300.000, dan minggu keempat itu 200.000. Dan total seluruhnya itu adalah 1.100.000 rupiah. Oke, selanjutnya itu yang kedua adalah keperluan jaga-jaga. Jadi ini kalau misalnya ada sesuatu yang ingin aku beli dan nggak cukup gitu ya teman-teman, jadi aku akan gunakan uang jaga-jaga ini. Uang jaga-jaga 100.000, kemudian saving 100.000. Saving ini adalah pertahanan pertama jika ingin memakai ATM ya teman-teman. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu sinking fund 300.000. Nah, kalau dijumlahkan semua pengeluaran ini maka cukup itu 1.600.000 rupiah. Lanjut, saatnya kita pindahkan. Nah, di sini aku akan kasih tahu dulu ya teman-teman bahwa setiap anggaran aku ini nggak ada sisa sama sekali seperti di dompet pintar aku. Kemudian uang jaga-jaga dan uang saving pun terpakai juga. Ini uang saving aku bulan kemarin terpakai 80.000, sisa 20.000. Dan ini uang saving yang bulan lalu. Jadi aku nggak pernah menyisakan uang bulanan ya teman-teman, karena aku menganggap anggaran aku dalam 1 bulan ini sudah hemat. Jadi kalau aku masih hemat saat aku sudah hemat, itu jatuhnya ke pelit menurut aku ya teman-teman. Karena hemat dan pelit itu memang beda-beda tipis ya teman-teman.
tapi berbeda juga setiap orang karena ada yang menyisakan anggaran itu lebih, jadi bisa menabung atau bisa lebih hemat. Lanjut, pertama aku masukkan dulu uang anggaran ini ke dompet pintar. Minggu pertama itu 400.000, jadi aku ambil 400.000 dulu. Seperti biasa, di hari pertama 100.000 untuk keperluan dapur, kemudian 200.000 untuk keperluan bulanan, dan yang 100.000-nya lagi aku acak-acak saja sampai tanggal 8. Jadi ini benar-benar membantu aku ya teman-teman, jika misalnya aku kalap mau beli ini beli itu. Jadi kalau misalnya ada amplop atau tempat yang kosong nggak ada duitnya, jadi aku benar-benar harus sabar biar nggak jajan. Tapi kalau untuk kebutuhan anakku biasanya itu aku beli saja, atau bahkan kadang juga abinya yang beli. Jadi memang udah ada anggaran masing-masing. Kemudian untuk minggu kedua itu 200.000. Sekarang aku ambil dulu uangnya 200.000. Untuk minggu kedua ini dari tanggal 9 sampai tanggal 16 ya teman-teman. Minggu pertama untuk kebutuhan dapur, kemudian lanjut untuk 100.000, selanjutnya itu aku acak. Oh iya, di sini juga aku ingin beritahu ya teman-teman, karena sekarang ini kan lagi bulan puasa, jadi pasti susah untuk mengatur keuangan. Jadi biasanya itu setiap buka puasa makanan wajib untuk kami itu berbuka adalah gorengan. Jadi gorengan itu untuk 5 orang buka puasa itu bisa sampai dengan 20.000 gorengan ya teman-teman. Tapi biar hemat itu kadang bergantian sama orang tuaku belinya, tapi kadang juga masak sendiri. Jadi masak sendiri itu lebih hemat. Dan untuk minumannya pun kadang air kelapa, kadang air teh. Jadi nggak terlalu mewah, tapi bisa untuk kita sajikan dalam berbuka puasa. Nah, untuk bulan puasa ini kita harus sadar bahwa kita berpuasa itu untuk beribadah, dan kita berbuka itu dengan apa adanya semampu kita. Jadi jangan kalap, karena kalau berpuasa ya teman-teman, kalau kita keluar gitu nengok lihat makanan yang ada di pasar gitu, kita pasti ingin beli semua. Karena itu yang terjadi pada aku tahun lalu, dan itu benar-benar boros. Dan alhamdulillah untuk tahun ini aku bisa mengatur, dan keuangan aku dari anggaran itu alhamdulillah pas ya teman-teman. Jadi aku nggak pusing lagi seperti biasanya. Nah, ini untuk minggu keempat. Minggu keempat ini 200.000. Ini hari pertama, ini keperluan dapur. Kemudian 100.000-nya aku acak lagi. Mungkin ada juga teman-teman yang bertanya, kalau misalnya berbuka di luar, jadi kami belum ada buka di luar tapi ada rencana, dan anggaran untuk berbuka di luar itu bisa jadi dari saving aku, atau dari uang jaga-jaga, atau dari uang suami aku gitu. Oke, yang untuk anggaran di dompet ini sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke anggaran selanjutnya, itu jaga-jaga.
Untuk jaga-jaga aku letakkan di dompet ini karena ini itu dompet aku gunakan untuk saat belanja. Jadi aku kalau belanja itu bawa duit bener-bener pas-pasan ya teman-teman. Dan uang 100.000 ini benar-benar jadi uang jaga-jaga. Jadi misalnya ada sesuatu yang harus aku beli seperti lupa gitu ya teman-teman. Jadi aku akan pakai uang 100.000 tadi. Nah selanjutnya untuk saving, jadi saving aku sebelumnya ada 400 tambah bulan kemarin 500.000, tapi udah aku pakai 80.000. Sekarang aku tambah 100.000, jadi sekarang saving aku ada 520.000 gitu. Oke, yang terakhir ini adalah sinking fund. Sinking fund ini akan aku letakkan di amplop ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjut ke video sinking fund. Oke, ini dia. Untuk video kali ini akan aku campur ya teman-teman, videonya sinking fund dengan budgeting aku, karena aku gak ada cukup waktu untuk mengedit video dan membuat video kalau dipisah-pisah. Nah, sekarang aku ingin membuka dulu. Ini adalah catatan aku yang udah aku buat di video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum lihat video aku sebelumnya, silahkan dilihat dulu ya. Nah, untuk sinking fund aku menggunakan 3 dompet, 3 tempat ya teman-teman. Nah, sekarang aku akan catat dulu apa saja atau dari mana saja aku mendapatkan uang untuk sinking fund ini. Yang pertama ini dari Umi, ini maksudnya dari aku, ini dari bisnis aku ya teman-teman. Alhamdulillah bulan kemarin dapat 400.000, jadi nggak menentu memang. Kemudian dari Abi suami aku 300.000, ini dari anggaran bulanan tadi ya teman-teman. Kemudian dari Wahid anakku 200.000, alhamdulillah ini rezeki dia, mendapat dari Pak D-nya. Memang kalau rezeki anak itu aku pisah ya teman-teman, rezeki anak memang untuk dia, jadi aku nggak pakai sama sekali. Kemudian cabe, buat teman-teman yang udah tahu di video aku sebelumnya, cabe ini adalah tanaman yang ditanam oleh suami aku di ladang, nggak banyak tapi alhamdulillah. Kemudian bonus 200.000. Bonus ini adalah rezeki tambahan suami aku, jadi aku dapat bagian 200.000, alhamdulillah. Nah, ini totalnya ada 1.274.000. Nah, sekarang kita buka dulu celengan aku buat sinking fund. Jadi aku letakkan dana sinking fund itu di sini ya teman-teman. Ini ada uang 2000-an buat challenge 2000. Kemudian ini juga dana-dana yang aku dapatkan. Ini memang aku pisah-pisah, jadi nggak aku hitung, tapi aku catat dulu, catat di catatan. Sekarang akan aku hitung lagi, 1.274.000. Aku susun dulu ya teman-teman. Oh iya, sambil aku nyusun, jangan lupa dukung aku untuk mengembangkan channel aku ini dengan cara subscribe dan komentar di bawah ya teman-teman. Untuk sarannya, mungkin di lain kali aku ingin membuat video aku di ladang bersama suami saat panen. Jadi itu adalah kegiatan aku seminggu sekali, tiap hari Minggu pagi. Dan itu adalah kegiatan yang paling aku tunggu-tunggu setiap minggu. Jadi sangat menyenangkan memanen hasil tanam sendiri ya teman-teman. Walaupun yang nanam adalah suami aku. Jadi yang panen itu benar-benar aku sendiri. Setiap rezeki yang kita dapat itu harus disyukuri ya teman-teman, besar kecilnya itu tergantung dengan
besar kecilnya kita bersyukur. Nah oke, ini sudah selesai. Nah biar gak terlalu penuh ya teman-teman, aku akan menghitung dulu challenge 2000 aku. Ini ada 11, berarti ada 22.000. Jadi 2000 ini memang kalau ada aku jajan ada kembalian 2000 langsung aku simpan, jadi nggak aku hitung-hitung lagi biar nanti challenge aku ini berkumpul banyak ya teman-teman. Amin. Jadi bulan ini, bulan kemarin itu terkumpul 22.000. Oke, sekarang aku mau mewarnai tabungan yang udah aku kumpulkan. Itu 2000 ada 11. Maka aku akan mewarnai 11 kotak. Maaf ya teman-teman jika videonya ini agak rempong, karena aku buatnya ini bener-bener terburu-buru. Anakku lagi tidur siang, dan kalau suami aku udah pulang kerja, itu memang gak bisa aku buat video karena harus melayani suami ya, keperluan suami. Sekarang saatnya kita buat post untuk sinking fund ini. Oh ya teman-teman, sebelumnya maaf ya kalau suara aku berbeda dengan yang tadi, selalu berbeda gitu, karena aku buat rekaman ini itu memang beda-beda hari, karena anak aku lagi sakit, jadi aku nggak bisa lama-lama buat video. Makanya aku upload video ini tuh udah tanggal-tanggal lewat dari tanggal 1. Oke, yang pertama itu untuk lebaran aku masukkan 700.000 karena ini sinking fund terakhir buat lebaran tahun ini. Kemudian skincare 150.000 karena skincare aku udah habis semua ya teman-teman. Jadi target aku 300.000, jadi aku harus nambah 150. Terus untuk buku Wahid anakku 150.000. Kemudian cabe sama yang di atas tadi 174.000 dan arisan 20.000. Jadi arisan ini per 3 bulan sekali ya teman-teman. Jadi aku ngumpulkan 300.000 itu selama 3 bulan. Oh ya, untuk buku anakku tadi kenapa cuma 150, itu 50.000-nya aku tambahkan ke amplop lebaran, jadi buat tambah-tambah jahitan baju anakku gitu. Kemudian untuk investasi aku tambah 10.000, dan untuk pajak motor ini pertama kali aku akan menabung itu 15.000. Kemudian untuk handphone 15.000 juga, dan untuk holiday ini sisanya adalah 40.000. Nah sekarang mari kita masukkan uangnya ke amplop. Pertama aku akan memasukkan cabai. Ini cabai 174.000 ini dengan 2 kali panen ya teman-teman. Jadi minggu pertama itu 110.000 dan minggu kedua itu 64.000. Sebenarnya aku udah panen 3 kali. Yang ketiga itu alhamdulillah dapat 70.000, tapi kepake untuk beli pupuknya, jadi nggak apa-apa. Kenapa setiap minggu itu aku bisa dapat uang panen cabai itu berbeda-beda? Karena harga cabai itu selalu berubah-ubah ya teman-teman. Jadi ini itu
sesuai dengan harga cabai pada hari aku panen gitu. Selanjutnya untuk holiday aku tambah 40.000. Sebelumnya itu sudah ada 230.000, sehingga ditambah 40.000, jadi sekarang sudah ada 270.000 rupiah. Sekarang aku ingin warnai dulu, karena kelipatan 10, jadi aku akan mewarnai 4 kotak. Lanjut ke lebaran. Nah, lebaran aku itu sebelumnya adalah 460.000, jadi sekarang ditambah 700.000, itu ada 1.160.000 kurang lebih ya teman-teman. Jadi lebaran ini mungkin ada yang bilang terlalu banyak atau terlalu sedikit, ini tergantung dengan kebutuhan. Jadi ini untuk bertiga, aku, suami aku, dan anak aku. Jadi ini memang khusus buat pakaian ya teman-teman dan sebagainya. Nah, ini aku tidak catat karena ini memang sinking fund yang terakhir untuk tahun ini. Oke, selanjutnya adalah buku anakku. Buku anakku aku tambah 150.000. Sebelumnya itu sudah terkumpul 420.000, jadi ditambah 150 itu kurang lebih 570.000. Nah, aku warnai dulu. Berarti 150.000 kalau kelipatan 20.000 berarti ada 7,5 kotak ya teman-teman. Aku warnai dulu ya. Jadi di lain waktu aku juga ingin buat video tentang buku yang ingin sekali aku beli untuk anakku. Aku beli itu di saat ulang tahunnya nanti yang kedua tahun, karena saat ulang tahunnya yang 1 tahun kemarin aku juga udah beli buku, jadi kayak buku paketan gitu loh teman-teman. Jadi nanti aku akan review buku anakku yang sebelumnya. Oke, untuk selanjutnya skincare aku akan tambah 150.000, jadi ini sudah cukup 300.000. Jadi insya Allah nanti saatnya aku akan beli skincare dan aku juga ingin buat videonya, ditunggu ya teman-teman. Oke, selanjutnya pajak motor. Pajak motor ini pertama kali aku akan tambah 15.000. Sebelumnya aku akan tukar dulu uang 50.000 ini dengan uang pecahan, dan akan aku tambahkan uang 15.000 ke amplop pajak motor. Jadi ini kelipatan 5.000 ya teman-teman. Jadi karena masih lama, aku enggak terlalu menargetkan gitu. Selanjutnya investasi aku itu sebelumnya sudah ada 150.000, sekarang aku tambah 10.000, jadi sekarang 160.000. Jadi aku warnai 2 kotak, kelipatan 5.000 juga. Kemudian selanjutnya adalah untuk handphone.
Dan untuk handphone ini 15.000. Ini juga pertama kali aku mulai menabung, jadi kelipatan 5.000. Maka akan aku warnai 3 kotak. Oke, yang terakhir ini adalah arisan ya teman-teman, 20.000. Sebelumnya itu sudah terkumpul 30.000, jadi sekarang sudah ada 50.000. Nah, itu dia video aku. Maaf ya teman-teman jika membosankan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum.